Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Murni, peserta Lasar CPNS tahun 2022 angkatan 57 kelompok 4 PPSDM Provinsi Kalimantan Utara. Di sini saya akan menjelaskan workbook kesiapsiagaan bela negara didampingi oleh tutor saya, Ibu Wahyu Eko Handayani, SPD MPD. Apa yang saudari ketahui tentang kesiapsiagaan jasmani dan arti kesehatan? Kesiapsiagaan jasmani adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Sedangkan kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Manfaat kesiapsiagaan jasmani. Yang pertama, memiliki postur yang baik, memberikan penampilan berwibawa lahiriah karena mampu melakukan gerak yang efisien. Yang kedua, memiliki ketahanan melakukan hal yang berat dengan tidak mengalami kelelahan yang berarti. Yang ketiga, memiliki ketangkasan yang tinggi sehingga banyak rintangan pekerjaan yang dapat diselesaikan. Bentuk latihan dan pengukuran kesiapsiagaan bela negara. Salah satu bentuk pelatihannya yaitu lari 12 menit, pull up untuk pria, chaining untuk wanita, sit up, push up, shuttle run, berenang, bersepeda, dan lari maraton. Salah satu pengukuran kesiapsiagaan jasmani yang dapat dilakukannya itu metode Cooper Test. Tips melaksanakan kesiapsiagaan jasmani. Yang pertama, makanlah makanan yang bergizi secara teratur dalam porsi yang cukup. 2. Sediakan waktu yang cukup untuk beristirahat. Tidur selama 7 atau 8 jam per hari. Biasakan berolahraga, perbanyak konsumsi air putih, dan jangan menunda. Kesehatan mental adalah sistem kendali diri yang bagus sebagai wujud dari kinerja sistem limbik, yaitu cenderung ke sistem emosi, dan sistem korteks frontalis, cenderung rasional yang tepat. Cara meningkatkan kesiapsiagaan mental. Yang pertama, menerima dan mengakui diri sendiri, siap menghadapi tantangan dan berusaha terus untuk mengatasinya. Terbuka, tenang, tidak emosi bila menghadapi masalah. Banyak bergaul dan bermasyarakat secara positif. Banyak latihan mengendalikan emosi negatif dan membiasakan membangkitkan emosi positif. Memiliki integrasi diri, mengaktualisasikan diri secara optimal, bersosialisasi dengan orang lain, menemukan minat dan kepuasan atas pekerjaan yang dilakukan, memiliki agama yang memberikan tujuan hidup, pengawasan diri, memiliki keperasaan benar dan siap bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya. Contoh implementasi kesiapsiagaan mental. Yang pertama, berperilaku menurut norma-norma sosial yang diakui. Yang kedua, mengelola emosi dengan baik. Yang ketiga, mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki secara optimal. Yang keempat, mengenali resiko dari setiap perbuatan. Yang kelima, menunda keinginan sesaat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Dan yang keenam, menjadi pengalaman langsung atau tidak langsung sebagai guru terbaik. Kecerdasan emosi adalah kapasitas manusiawi yang dimiliki oleh seseorang dan sangat berguna untuk menghadapi, memperkuat diri, atau mengubah kondisi kehidupan yang tidak menyenangkan menjadi suatu hal yang wajar untuk di atas. 4 komponen dalam kecerdasan emosi yaitu kesadaran diri sendiri, pengelolaan diri sendiri, kesadaran diri, pengelolaan hubungan sosial. Bagaimana cara meningkatkan kecerdasan emosi? Cara meningkatkan kecerdasan emosi. Yang pertama, coba rasakan dan pahami perasaan Anda. 2. Jangan menilai atau mengubah perasaan terlalu cepat. Yang ketiga, lihat bila menemukan hubungan antara perasaan Anda saat ini dengan perasaan yang sama di masa lalu. Yang keempat, hubungkan perasaan dan pikiran. Yang kelima, dengarkan tubuh Anda. Yang keenam, jika tidak tahu bagaimana perasaan Anda, mintalah bantuan orang lain. Yang ketujuh, masuk ke alam bawah sadar Anda. Yang kedelapan, tanyakan pada diri sendiri, apa yang saya butuhkan saat ini? Yang kesembilan, tahu kapan waktu untuk kembali dari luar, melihat dunia luar. Tata tempat acara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat yaitu ada Presiden RI, Wakil Presiden Republik Indonesia, mantan Presiden dan Wakil Presiden, Ketua Lembaga Negara, Perintis Pergerakan, Duta Besar, dan seterusnya. Sedangkan tata tempat acara pemerintah daerah yaitu provinsi. Yang pertama Gubernur, ada Wakil Gubernur, yang ketiga mantan Gubernur dan Wakil Gubernur, Ketua DPRD Provinsi, Kepala Perwakilan Konsuler Negara Asing di daerah,
wakil ketua DPRD provinsi, sekretaris daerah, dan seterusnya. Tuliskan tanggapan saudari tentang workbook kesiapsiagaan bela negara. Menurut pendapat saya, dengan adanya tugas workbook ini memudahkan saya untuk belajar secara mandiri dalam memahami poin-poin penting yang ada dalam materi kesiapsiagaan bela negara ini. Karena semua materi yang saya butuhkan saya tuangkan di dalam workbook ini, sehingga poin-poinnya dapat mudah saya terima. Sekian tugas workbook kesiapsiagaan bela negara ini. Terima kasih kepada tutor saya, Ibu Wahyu Eko Handayani, SPD MPD, atas tugas workbook ini sehingga memudahkan saya untuk belajar secara mandiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.